dimulai dengan seorang pria yang sibuk mengganti-ganti siaran televisinya yang terganggu. Pria ini bernama Steven dan baru saja pindah apartemen. Sudah sejak tadi ia menunggu tukang TV kabel yang tak kunjung tiba. Akhirnya, Steven menghubungi temannya yang bernama Rick sekedar bercerita tentang kelambatan tukang TV kabel dan kegalauannya setelah putus dari Robin kekasihnya. Sebelum memutus sambungan, Rick berpesan agar Steven menyelipkan uang $50 supaya diberikan saluran TV ilegal atau bisa disebut mencuri tarif premium gratis. Saat Steven mandi, tiba-tiba tukang TV kabel datang. Ia terburu-buru menyelesaikan mandinya karena takut tukang TV kabel pergi sebab mengira ia tidak di rumah. Saat membuka pintu, tukang TV kabel ini malah memaki Steven yang mengeluh atas keterlambatannya. Dari gelagatnya, ia terlihat sangat aneh. Bahkan caranya memperbaiki siaran TV pun tak biasa. Dirinya juga tahu jika Steven putus dengan kekasihnya Robin, karena melihat tagihan TV kabel bulan lalu atas nama Robin. Hello, Mama. Oh, yeah. Is this what you want? Huh? That's your sweet spot right there. TV sudah diperbaiki. Steven menanyakan tentang maksud bonus $50. Ekspresi tukang TV langsung berubah. Ia akan menuntut Steven karena ingin memberikannya uang suap untuk saluran TV ilegal. Namun walau begitu, tukang TV tetap memasukkan siaran TV ilegal. You mean illegal cable? No, that was dumb. I was just making conversation. Forget it. Saat mengantar tukang TV keluar rumah, Steven memuji kebaikannya. Lantas si tukang TV membuat keputusan sepihak kalau besok ia akan menjemput Steven untuk melihat satelit TV. Esoknya, sepulang bekerja, Steven beristirahat dengan menonton TV. Saat itu, ia mendengar seseorang berteriak memanggilnya dari luar. Ternyata, si tukang TV telah menjemputnya sesuai jadwal yang ia tentukan kemarin. Mereka telah sampai di pusat satelit TV. Si tukang TV langsung berbaring di atas parabola induk, diikuti oleh Steven. Sembari memandang bintang, tukang TV bercerita kalau ia tidak pernah bertemu dengan ayahnya dan ibunya yang selalu sibuk bekerja. Hanya televisi tua yang selalu setia menemaninya. Pulang dari satelit, Steven bertanya siapa nama sebenarnya si tukang TV. Ia menjawab bahwa namanya adalah Ernie Douglas, tapi teman-temannya biasa memanggilnya dengan nama Chip. Hari berikutnya, Steven bertemu dengan Robin dan mengikuti saran dari Chip tentang bagaimana menaklukkan hati perempuan. Benar saja, Robin langsung terpukau pada pesona Steven. Mereka berjanji akan menonton film di rumah Steven. Seusai bertemu dengan Robin, Steven bermain basket dengan teman-temannya. Entah dari mana, Chip tiba-tiba datang dan ingin ikut bermain. Rick mengizinkannya dan meminta Chip bergabung dengan timnya. Tapi Chip menolak karena ia hanya ingin satu tim dengan Steven. Let's get it on. You any good? I'm on Steven's team. I'll switch teams. Let's just play. Nyatanya Chip tidak pandai bermain basket. Ia membuat tim Steven kehilangan poin. Tidak ingin timnya kalah, Chip sengaja bermain curang dengan mengganggu pemain lawan. Kaca ring juga pecah karena ulah Chip. Steven jadi dimarahi teman-temannya karena dikira mengundang Chip untuk datang. Hingga permainan hari ini berakhir kacau. Setelah kepergian teman-temannya, Steven memarahi Chip dan menegaskan kalau mereka bukanlah teman. Meski demikian, Chip tetap ingin berteman dengan Steven. Sampai di apartemen, Steven mendapat banyak pesan suara. Ternyata semua itu dari Chip. Tak lama berselang, Robin datang bertamu memenuhi undangan nonton film. Sambil menunggu filmnya tayang, Steven bercerita kalau dia membenci bosnya karena gaya rambutnya. Namun keceriaan mereka terganggu karena saluran TV kembali rusak. Steven berencana menelpon Chip. Ajaibnya, pria ini lebih dulu menggedor pintu rumahnya. Chip tahu kalau saluran Steven kembali rusak, sebab satu potongan kabel ada di tangannya. Steven memohon agar Chip memperbaikinya sebab Robin ada di sini. Ia minta maaf atas perlakuannya kemarin dan berjanji akan melakukan apapun yang Chip mau. Chip tidak minta macam-macam. Ia hanya ingin nongkrong dengan Steven besok malam. Kemudian, ia menghidupkan kembali aliran siaran TV di dinding apartemen. Potongan kabel tersebut hanyalah alat untuk menggertak. It's with a cut cord. That's for effect. See you tomorrow, Steven. All set! Malam itu, Chip tidur di mobilnya dan kembali teringat kenangan masa kecilnya.
Saat kecil, Chip hanya berteman dengan TV sebab ibunya selalu pergi meninggalkannya. Itulah alasan kenapa Chip sangat ingin berteman dengan Stephen sebab selama ini semua orang selalu menolaknya. Padahal ia begini karena masa kecilnya tidak bahagia. Sesuai perjanjian, Chip mengajak Stephen ke sebuah restoran dengan gaya abad pertengahan. Sambil makan malam, mereka melihat pertunjukan dua kesatria. Tiba-tiba, nama Stephen dan Chip dipanggil maju untuk bertanding sebagai kesatria. Ternyata, Chip telah menyogok mereka dengan saluran TV ilegal agar bisa bermain dengan Stephen di tengah arena. Gilanya, senjata yang digunakan di tempat ini adalah senjata sungguhan. Belum lagi, Chip bermain seperti orang kesetanan hingga memukul Stephen beberapa kali dan merobek bajunya. Untuk menghentikan semuanya, Stephen melempar pasir ke mata Chip agar pertandingan ini selesai. Meski kalah, Chip sangat senang atas kemenangan Stephen. Goodbye, Jim. Chip! Pulang dari restoran, Stephen kaget saat melihat TV baru dan satu set alat karaoke di rumahnya. Chip berkata bahwa semua ini adalah hadiah untuknya. Tapi Stephen menolak dan minta semuanya dikembalikan. Namun, Chip berkata bahwa temannya baru bisa menjemput semua ini di hari Sabtu. Stephen sama sekali tak mempermasalahkannya. Kian hari, Chip terlihat semakin obsesif pada Stephen. Ia menelpon Stephen yang sedang ada di kantor dan mengajaknya pergi karaoke esok malam. Rupanya, Stephen dibawa ke pesta karaoke para lansia. Saat yang lain sedang bersenang-senang, Stephen malah kecewa karena tahu Robin akan pergi berkencan. Rupanya dari tadi, Chip menguping pembicaraan mereka di telepon. Untuk menghibur sahabatnya, Chip menyuruh Stephen untuk mendekati gadis cantik yang berdiri tak jauh dari mereka. Gadis itu bernama Heather, dan dalam waktu singkat, Stephen bisa dekat dengannya. Rupanya, Rick juga ada di sana karena diajak oleh Stephen. Ia curiga tentang siapa Chip sebenarnya. Namun, Chip malah mengejeknya. Saat Chip bernyanyi, Heather mengajak Stephen pergi ke ruangan lain. Di sana, mereka bermesraan dan tiba-tiba saja Chip masuk bersama lansia lain memotret mereka berdua. Kemudian, tanpa rasa bersalah, mereka keluar begitu saja. Pagi harinya, Stephen bangun dengan suasana hati yang ceria. Ia sarapan bersama Chip yang ikut menginap di rumahnya. Stephen senang bisa menghabiskan malam dengan Heather. Mungkin lambat laun, ia juga terbiasa menerima penolakan dari Robin. Chip ikut bahagia karena Stephen menyukai wanita bayaran yang ia sewa. Mendengar fakta ini, Stephen langsung murka. Ia sangat malu karena ternyata ia tidur dengan seorang PSK. Chip langsung ia usir dari rumahnya. Beberapa hari kemudian, Chip menyamar sebagai petugas toilet sebuah restoran dan menganiaya seorang pria yang merupakan teman kencan Robin. Ia memperingatkan pria ini untuk tidak mendekati Robin lagi. Stay away from Robin. She's taken. Hari berikutnya, Chip berkunjung ke rumah Robin dan berkilah jika Stephen memesan paket premium untuk saluran TV Robin. Saat menyambungkan kabel siaran di atap rumah, Chip tak sengaja melihat tanda lahir di punggung Robin. Sebelum pulang, Chip berbohong kalau Stephen selalu memuji-muji Robin. Ia juga mengarang cerita kalau dirinya pernah di posisi Stephen yang harus berpisah sementara dengan kekasihnya. Namun pada akhirnya, ia justru kehilangan wanita itu selamanya. Walau geli dengan akting sendiri, tapi Chip melakukannya demi seseorang yang ia anggap sahabat. Stephen sedang sibuk mengecek perkembangan proyek. Tiba-tiba, Robin menelpon dan berkata kalau ia mau menikah dengan Stephen. Stephen sangat bahagia. Bahkan, ia membatalkan janji nonton konsernya dengan Rick agar bisa teleponan dengan Robin sepulang bekerja. Walau kecewa, Rick tetap mengantar Stephen pulang ke apartemen. Kebetulan saat itu juga hujan lebat. Tiba-tiba dari balik semak, Chip keluar dengan keadaan sudah basah kuyup. Ia berkata bahwa dirinya yang membuat Robin kembali pada Steve. Semua ini ia lakukan untuk menebus kesalahannya tempo hari. Tapi, Stephen tak peduli. Ia minta Chip untuk tidak mengacaukan hubungannya lagi. Mendengar itu, Chip sangat kecewa. Tapi, ia tetap mencoba untuk terlihat baik-baik saja. You're sure? I'm fine. Keesokan harinya, Chip menelpon Robin. Ia menghasut bahwa Stephen akhir-akhir ini berubah. Tapi, Robin merasa tidak demikian. Sementara di kantor Stephen, ia tiba-tiba diringkus oleh dua orang polisi. Ia dituduh menerima barang hasil curian berupa TV layar lebar dan mesin karaoke mewah. Dan bukti tersebut memang ada di rumahnya. Tapi Stephen bersikeras bahwa itu bukan miliknya.
tetapi diberikan oleh Chip si tukang TV kabel. Saat polisi mengecek perusahaan TV kabel, tidak ada satupun yang bernama Chip Douglas. Meskipun sanggup membayar jaminan, tapi sidang putusan baru diadakan minggu depan, hingga Stephen harus menunggu selama 1 minggu di penjara. Beberapa hari kemudian, Stephen dibesuk oleh seseorang. Dari balik pembatas kaca, Stephen kaget melihat Chip lah orang yang datang. Ia terkesan mengolok-olok Stephen. Semua ini Chip lakukan untuk membalas perbuatan buruk Stephen kepadanya. Ia ingin menjadi teman Stephen, tapi nampaknya Stephen lebih memilih untuk jadi musuh terburuknya. Polisi yang berjaga di sana tidak menggubris saat Stephen katakan Chip lah pelaku sebenarnya. Rupanya, Chip sudah menyogok petugas dengan siaran ilegal. Dan ya, ini semua adalah awal balas dendam Chip karena Stephen tidak ingin berteman dengannya. This concludes our broadcast day. Seminggu kemudian, Stephen dibebaskan. Rick kesal karena ia sudah memperingatkan Stephen untuk menjauh dari Chip. Tapi ia tidak mendengarkan. Stephen menyesal, tapi ia ingin bantuan Rick untuk mencari tahu siapa sebenarnya Chip Douglas. Entah kenapa, Rick merasa sangat familiar dengan nama tersebut. Rick, I'm out on bail. Malam berikutnya, Stephen mengunjungi rumah orang tuanya bersama Robin. Aneh plus menyeramkan, tiba-tiba Chip yang membukakan pintu untuk mereka dengan tampang tak berdosa. Rupanya, Robin yang mengundangnya untuk datang. Stephen mengajak Chip untuk bicara empat mata. Ia akan melaporkan Chip kepada polisi. Tapi, Chip balik mengancamnya dengan menunjukkan foto mesra dirinya bersama Heather tempo hari. Mau tak mau, Stephen harus menerima kehadirannya saat ini. Selama makan malam, Chip mengarang cerita konyol tentang Stephen. Semua orang jadi menertawakannya. Selesai makan malam, Chip mengajak keluarga Stephen untuk bermain tebak kata dengan tema tak senonoh. Karena dirasa permainan itu semakin gila, Stephen jadi tidak ingin bermain lagi. Stephen sampai menghina Chip, tapi keluarganya malah menyayangkan sikap buruk Stephen. Dengan akting sok malaikatnya, Chip mendekati Stephen. Ia berbisik kalau tanda lahir Robin sangat seksi dengan nada yang terkesan melecehkan. Stephen refleks menunjuk Chip hingga ia tumbang. Namun saat keluarga Stephen menolongnya, Chip kembali menunjukkan akting sok polosnya dan pamit pergi. I only hope my neurologist will feel the same. Penderitaan Stephen belum berakhir. Videonya tempo hari yang mengejek sang atasan tersebar di seluruh komputer karyawan. Rupanya, kala itu Chip memasang kamera tersembunyi di rumahnya. Otomatis, Stephen langsung dipecat dari pekerjaannya. Teror Chip semakin parah. Sampai di basement parkir, semua lampu mobil tiba-tiba menyala. Suara Chip juga menggema di tempat tersebut. Stephen buru-buru pulang ke apartemennya. If you build it, he will come. Baru saja sampai, Rick menelponnya. Ia memberitahu bahwa 6 bulan lalu, perusahaan TV kabel memecat banyak teknisinya. Meskipun begitu, nama Chip Douglas tidak ada di dalam daftar. Simpelnya, Chip tidak pernah bekerja di perusahaan TV kabel. Hingga Rick menyuruhnya mengunci rumah rapat-rapat karena berarti Chip adalah seorang penguntit. Malam harinya, Stephen mimpi buruk tentang teror Chip. Ia terbangun karena rupanya ponselnya berdering. Ternyata Chip lah yang menelpon. Stephen minta bertemu untuk menyelesaikan segalanya. Tapi Chip menolak karena ia ingin bertemu dengan teman wanitanya. Dan Stephen pasti mengenalnya. Chip pun memutus sambungan begitu saja. Di bawah guyuran hujan, Stephen segera pergi ke rumah Robin. Tapi tetangganya bilang kalau Robin baru saja pergi dengan seseorang dari perusahaan TV kabel menuju Jalan Raya Super, tempat di mana satelit TV induk berada. Di waktu yang bersamaan, Chip berada di dalam parabola induk bersama Robin dan bicara ngelantur tentang televisi. Robin tidak merespon. Ia hanya minta pulang karena khawatir pada Stephen. I want to go home now. I'm worried about Steven. Stephen sampai di parabola induk. Sampai di sana, ia mendengar Robin berteriak minta tolong. Kekasihnya diikat pada sebuah tali yang menggantung. Saat Stephen masuk ke parabola, tiba-tiba saja Chip datang dan menyerangnya hingga pingsan. Saat Stephen terbangun, ia melihat Chip membawa Robin ke atas tower. Ia segera menyusul mereka, tapi sampai di sana Chip menyandera Robin dengan sebuah alat Hector. Ia bisa saja menusuk leher Robin sewaktu-waktu dengan alat tersebut. Stephen mencoba membujuk Chip, tapi di waktu yang bersamaan, polisi telah mengepung hingga Chip lengah dan Robin lepas dari sanderaannya. Chip berkata bahwa ia hanya ingin menjadi teman Stephen. Suara peringatan polisi dari helikopter membuat Chip berhalusinasi kalau itu adalah suara ibunya yang memerintahkannya untuk diam di depan televisi.
Chip juga tahu kalau selama ini dia adalah anak haram. Semua pelajaran hidup selama ini hanya ia dapatkan dari televisi. Chip sangat kesepian. Ia tidak pernah merasa diistimewakan dari kecil. Melihat Hectornya jatuh ke bawah, Chip berniat bunuh diri. Robin dan Stephen berusaha membujuknya. Tapi semuanya sudah terlambat. Chip melompat dari atas tower. Untunglah Stephen masih bisa meraih sebelah tangannya. Ia berjanji akan menjadi teman Chip. See ya. Dan akhirnya Chip pun terjatuh. Di waktu yang bersamaan, seluruh masyarakat sedang fokus menyaksikan berita tentang sidang putusan kasus pembunuhan. Tiba-tiba saja, seluruh siaran rusak karena badan Steve telah menghantam parabola satelit. Di akhir cerita, Chip ternyata masih hidup karena badannya tidak tertusuk antena satelit. Hanya saja mengalami luka tulang belakang. Petugas kepolisian segera membantu dan membawa Chip ke rumah sakit dengan helikopter. Sebelum pergi, Chip bertanya apakah Stephen masih ingin tahu namanya. Chip berkata bahwa namanya yang sebenarnya adalah Ricky Ricardo. Tapi ujung-ujungnya nama itu hanyalah bercandaan Chip. Di atas helikopter, petugas polisi menyemangati Chip dan menyebutnya sebagai kawan. Chip terkejut dan bertanya apakah ia benar-benar teman dari sang polisi. Dan polisi menjawab, tentu saja. Ya, dengan begitu cerita pun selesai. Yeah, sure you are. Am I really your buddy? Film The Cable Guy adalah film yang rilis tahun 1996 di Amerika Serikat. Film bertema dark comedy ini mendapuk Jim Carrey sebagai pemeran utama, mengingat ekspresinya yang sangat ikonik. Dari film ini, kita belajar bahwa setiap orang mempunyai kesepiannya masing-masing. Meski karakter Jim Carrey di film ini jahat, tapi kita juga ikutan sedih setelah tahu latar belakangnya hingga menjadi seorang psikopat yang kesepian. Untuk kualitas akting, sudah tidak perlu kamu tanyakan lagi. Baik Jim Carrey maupun Matthew Broderick dapat memainkan peran masing-masing dengan sangat baik. Oke, dan masuk pada sesi penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film The Cable Guy 6,5. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Thanks for watching. Bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.